Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara mengganti seal di bagian water pump untuk penahan oli di motor Vario 125, Vario 150, ADV ataupun VCX. Nah, jadi kendalanya banyak oli di bagian knalpot, di bagian head ya. Udah melakukan pergantian o-ring cop head tapi tetap masih bocor. Nah, jadi salah satunya bisa disebabkan oleh seal oli di bagian water pump. Langsung saja kita proses pembongkaran. Kita lepas cover radiatornya, kemudian body kita lepaskan supaya lebih leluasa. Jok kita lepaskan, kemudian tinggal kita buka tutupnya. Untuk Vario 150 kita lepas tutupnya menggunakan kunci 10 di bagian radiator. Kemudian di bagian pembuangan air radiator kita lepas menggunakan kunci bintang T40. Kemudian sediakan tang untuk melepas kleman. Kemudian selang dari tangki cadangan kita lepaskan juga ya teman-teman, seperti ini. Kemudian sediakan obeng min, kita congkel perlahan ya di bagian selang radiatornya. Hati-hati jangan sampai memaksa karena di bagian pembongkaran ini rawan pecah untuk radiatornya, jadi harus berhati-hati. Nah, setelah lepas seperti ini kita pisahkan, kemudian kita lepas sensor ECT ya, kita lepaskan dulu. Kemudian kita sediakan kunci 8 nanti ya. Kemudian selang hawa kita lepaskan dulu supaya lebih mudah saat proses pembongkarannya. Nah, kita lepaskan selang yang baut 8 ya. Kemudian kita lepas menggunakan kunci 10 ring pas untuk di bagian baut water pumpnya 3 biji ya teman-teman. Setelah itu tinggal kita lepaskan kleman yang bawah ya, radiator yang ke bagian blok pistonnya. Kemudian kita congkel secara perlahan saja. Sediakan wadah di bawah ya, karena pasti ada keluar banyak air radiator. Nah, seperti ini udah terlepas. Kemudian tinggal kita congkel perlahan ya. Nah, di antara sela-selanya water pump dan cabang 3-nya. Nah, oke, setelah terlepas tinggal kita angkat ke bagian atas seperti ini. Nah, udah terlepas ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat sendiri tuh, oli di situ banyak ya, di bawah knalpot juga banyak. Nah, di sini juga kelihatan tuh banyak oli. Nah, dari lubang kecil itu. Jadi lubang kecil itu bisa mengeluarkan oli, bisa mengeluarkan air radiator. Kalau misalkan seal water pumpnya rusak, yang keluar air radiator. Kalau misalkan oli sealnya rusak, berarti yang keluarnya oli. Nah, kemudian kita lepaskan bautnya, kemudian congkel seperti ini. Nah, udah terlepas. Jadi ini yang mau kita perbaiki. Kita lepaskan dulu o-ringnya ya, supaya tidak rusak seperti ini. Kalau misalkan terlalu gepeng kita ganti saja, bisa juga dilem. Kemudian kita ukur dulu sebelum proses pembongkaran, kita ukur dulu ya menggunakan jangka sorong. Nah, 19,5 ya standarnya kepanjangan dari bearing ke ujungnya. Kemudian tinggal kita proses tracker press. Nah, kita press seperti ini ya, cara penahanannya seperti itu. Kemudian kita gunakan klep bekas seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan kunci sok 27 dan bekas luaran bearing 6301. Nah, kemudian tinggal kita press secara perlahan. Mau dipukul juga boleh pakai palu. Kalau misalkan nggak punya presan, bisa dipukul. Saya juga sering ya, kalau sebelum punya presan dipukul-pukul, tidak apa-apa. Yang penting benar. Nah, oke, semua komponen sudah terlepas ya teman-teman. Tinggal kita bersihkan saja menggunakan air sabun supaya seal water pumpnya tidak rusak. Kalau dicuci pakai bensin itu merusak. Oke, semua kita cek di bagian keramiknya. Seal water pump masih bagus, tidak perlu kita ganti. Cukup kita ganti seal olinya saja seperti ini. Nah, kita gunakan yang original ya, karena di bagian dalam soalnya susah bongkar pasangnya, jadi gunakan yang ori. Kemudian kita kasih pelumasan oli, dan cara pemasangannya pun harus benar, jangan sampai terbalik ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat seal yang sebelumnya itu sudah keras dan hampir gosong. Mungkin pernah overheat ya, kekeringan air radiator, jadinya sealnya keras dan meletup, rusak. Kemudian kita sediakan gagang kunci sok ya, kunci sok saja, kunci sok bisa. Yang penting pas presisi dengan sealnya itu sendiri ya. Nah, oke, setelah terpasang kita pasang, kita cek di bagian asnya apakah udah rusak atau belum. Kalau misalkan udah aus, berkarat, kropos, mendingan ganti saja karena percuma nanti bakalan bocor lagi. Kalau ini kan masih bagus, lumayan bisa kita gunakan. Kemudian sediakan kunci sok 30 untuk menahan. Kemudian kita gunakan kunci sok 19 untuk menekan bearing.
Kita ketuk sedikit saja ya, jangan terlalu keras-keras sampai masuk seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang. Nah, rotornya kita pasang rotornya seperti ini. Kemudian kita sediakan alas. Alasnya pakai besi ya. Kemudian tinggal kita pukul saja seperti ini. Nah, pukul sampai masuk, sampai benar-benar pas ya. Nah, ini udah pas ya teman-teman. Setelah pas tinggal kita putar-putar. Bisa berputar ya. Kemudian kita ukur lagi menggunakan jangka sorong. Nah, setelah kita ukur ini terlalu kepanjangan, tinggal kita ketuk lagi dikit. Jadi harus pas ya, 19,5. Jangan terlalu lebih, jangan terlalu kurang. Kita sesuaikan dengan standar. Oke, setelah pas ya, ini udah pas nih teman-teman, 19,5. Tinggal kita pasang o-ringnya. O-ringnya mau diganti boleh, mau dipasang lagi boleh. Nah, di sini saya o-ringnya dipasang lagi. Cuman saya kasih lem sealer tribon ya, supaya mencegah dari rembesan ataupun kebocoran. Kalau o-ring baru gak perlu pakai rem, gak perlu pakai lem. Nah, sedikit aja teman-teman, sedikit seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang. Nah, jadi lubang ini berfungsi untuk mengeluarkan air radiator ataupun oli. Kalau seal water pump bocor nanti keluar air radiator. Kalau misalkan seal oli bocor nanti keluar oli ya. Kemudian pasang bautnya seperti ini. Bautnya juga jangan sampai tertukar ya teman-teman. Nah, kita kencangkan dulu yang baut 8. Kemudian kita kasih pelumasan ya, kita kasih gemuk di bagian bearingnya. Nah, secukupnya saja. Nah, setelah itu tinggal kita paskan topnya ya, top nih. Teman-teman bisa lihat garis, bukan garis, ada segitiga. Kemudian untuk pennya itu harus sejajar dengan segitiga itu. Nah, harus sejajar ya. Nah, sejajar dengan segitiga ini. Kemudian di bagian magnet ditopkan. Kita putar magnetnya harus top, bisa kita lihat di bagian kipas. Nah, segitiga kipas harus sejajar dengan garis di crankcase. Pokoknya harus sampai top ya, harus sampai top. Namun ini kayaknya semata loncat ya, jadi nggak pas di bagian segitiga, pasnya di bagian coakan nih teman-teman. Harusnya kan sejajar dengan segitiga. Jadi mungkin sebelumnya salah pemasangan. Kemudian kita tinggal pasangkan. Nah, kasih lem ya, kasih lem supaya mudah memasukkannya dan licin. Nah, kemudian tinggal kita pasang dari atas seperti ini. Nah, kita paskan saja. Selang yang di bawah water pump itu harus ditarik dulu supaya mudah melepaskan, memasukkannya. Nah, tuh kan udah mudah ya masuknya. Kalau udah mudah masuknya berarti udah pas ya teman-teman. Tinggal kita pasang bautnya. Baut di cabang 3, kemudian di bagian water pump bautnya kita pasangkan. Kemudian tinggal kita kencangkan secukupnya menggunakan kunci T8 dan kunci 10 ring ataupun 10 ring pas. Kalau pakai kunci sok tidak bisa karena sempit. Setelah kencang pasang selang hawa. Nah, setelah kencang semuanya tinggal kita pasangkan lagi ya sensor suhu. Kemudian selang yang ke blok piston kita pasangkan. Kelemannya posisikan ke semula, jangan tidak sama seperti semula, nanti bocor. Jadi harus pas lagi ya. Kemudian kita hidupkan dulu motornya, jangan dipasang dulu takutnya ada suara aneh ya. Nah, sekarang sudah bagus ya, tidak ada suara aneh, tidak ada suara bergesekan, aman. Tinggal kita pasang radiatornya lagi. Nah, pasang radiatornya atas dan bawah kita paskan. Kemudian keleman kita pasangkan, tangki reservoir selangnya kita pasangkan. Kemudian bautnya kita pasangkan, nanti kelemannya kita posisikan ke posisi semula, harus pas di bagian selangnya ya supaya tidak bocor. Kemudian bautnya yang ada ringnya. Kemudian tinggal kita kencangkan saja. Untuk motor Vario 150 125 PCX ADP sama, cuman berbeda cara pembongkaran bodinya saja. Kita pasang baut pembuangan air radiatornya, tinggal kita isi air radiatornya ya sampai penuh seperti ini. Kemudian sambil kita hidupkan
Setelah hidup seperti ini, jangan dulu ditutup air radiatornya. Kita cek sirkulasinya, kita belayar-belayar apakah ada semburan atau tidak. Kalau misalkan ada semburan berarti ada masalah lain. Bisa disebabkan oleh termostat macet ataupun sensor packing deksel rusak, jadi ada kompresi bocor. Kalau ada masalah nanti nyembur dia air radiatornya ke atas ketika udah mencapai 70 derajat airnya. Sambil kita cek setelah dihidupkan seperti ini, kasih kardus di bawah. Nanti kalau ada netes berarti masih bocor, kalau nggak ada netes kurang lebih dihidupkanlah 5 menit. Kita cek dulu. Setelah itu tinggal kita tutup ya. Ini udah 2 menit, tidak ada masalah di bagian radiator. Nah, tinggal kita kencangkan secukupnya. Kemudian di bagian tangki cadangan kita isi sesuai, mau sampai penuh boleh, nanti juga kebuang sendiri ya, tapi standarnya di tengah-tengah lower dan upper. Kemudian mesinnya nyalakan kurang lebih 5 menit, tunggu apakah ada yang bocor atau tidak. Nah, jadi begitulah tutorialnya.